Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bisa bertemu ya dengan keadaan sehat dan tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Untuk kelas 7, ya ini adalah pertama kali kita bertemu untuk tatap muka di pelajaran online ya. Jadi lewat video ini akan saya jelaskan beberapa pemetaan materi IPA di tahun pelajaran 2021-2022 kelas 7 semester 1. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu ya anak-anak semuanya di kelas 7. Perkenalkan, nama saya Bapak Bangun Julianto yang insya Allah akan mengajar di kelas 7 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan saya ucapkan selamat datang anak-anakku kelas 7 semuanya bisa bergabung di dalam pembelajaran khususnya kelas 7 ini. Selamat datang di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang. Saya doakan semoga anak-anak semuanya mulai masuk ke SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang sampai nantinya kelas 9 dan lulus, semoga diberikan kelancaran ya. Diberikan banyak sekali manfaat dan mendapatkan banyak berkah ya, dan diridhoi oleh Allah, dan semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat. Oke, langsung saja anak-anak semuanya. Untuk materi kelas 7 itu ada beberapa bab, nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk buku ya, buku yang dipakai itu nanti ada buku paket yang kalian dapatkan dari perpustakaan yang sudah dipinjam kemarin ya. Kemudian ada lagi buku LKS, lembar kerja siswa, yang insya Allah anak-anak dapatkan ya juga. Tapi nanti kita nunggu informasi dari sekolah untuk waktu pengambilan LKS-nya untuk memudahkan ya anak-anak dalam belajar secara online di rumah. Kemudian akan Pak Bangun sampaikan lagi mengenai proses pembelajaran nantinya, yaitu kita akan melakukan pembelajaran online. Untuk pelajaran IPA itu ada beberapa peraturan ya yang akan saya sampaikan. Pertama yaitu siswa itu wajib ya hadir di aplikasi Teams yang kalian sudah download tepat waktu. Jadi misalkan jadwal IPA itu jam 8 pagi, anak-anak semuanya sebelum jam 8 sudah standby di aplikasi timnya, dicari di kalender ya, kemudian kalian tinggal masuk ke situ. Nanti jam 8 kita mulai langsung ya. Dan tidak ada siswa ketika pembelajaran itu tidak boleh menutup video ya. Jadi harus menyalakan videonya supaya terlihat ya siswa dan siswi memakai baju dengan rapi ya, dan kelihatan wajahnya itu. Kemudian yang berikutnya adalah dalam sistem penilaian. Nah, karena ini materinya KBM-nya secara online, maka nanti penilaiannya ya juga secara online juga. Jadi setiap tugas nanti akan saya masukkan di aplikasi di tim ya, khususnya di assessment. Mungkin anak-anak semuanya belum begitu familiar atau belum begitu paham. Insya Allah nanti kedepannya pasti bisa tahu karena sudah melakukan. Nanti juga kita sambil mengajari kalian dalam memasukkan tugas ya di aplikasi tim.
Yang saya tekankan lagi anak-anak semua, jangan sampai tugasnya itu dilewatkan atau ditunda, bahkan tidak dikerjakan. Itu beresiko ya terhadap apa? Terhadap nilai ya, terhadap nilai dari kalian nantinya ya, baik nilai di rapot maupun nilai di UTS ya. Jadi anak-anak tolong tugasnya dikumpulkan tepat waktu ya. Oke anak-anak, itu pengantarnya. Kita langsung saja masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari selama 1 semester anak-anak ya. Yang pertama apa? Ya, kita lihat di sini, yaitu materi bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, di sini ya. Kemudian materi pokok yang dipelajari ada penyelidikan IPA, pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan. Ini masih materi IPA yang bagian fisika. Kemudian untuk yang bab kedua, di sini ada materi ini, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Untuk bab yang kedua ini memiliki judul klasifikasi makhluk hidup. Nah, materi pokoknya yaitu mengidentifikasi benda-benda di sekitar, ya benda-benda ya, baik benda mati maupun benda hidup. Yang kedua, membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kemudian yang ketiga adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan sistem klasifikasinya. Nih ya, jadi ini masuk materi IPA bagian biologi. Kalau bab 1 tadi IPA yang bagian fisika. Kemudian untuk yang bab yang ketiga ini memiliki kompetensi menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal atau unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Bab 3 ini berbunyi klasifikasi materi dan perubahannya. Ini termasuk ke dalam materi IPA bagian kimia. Nah, jadi IPA nantinya ada 3 pembagian anak-anak ya, fisika, biologi, dan kimia. Tapi kalau di SMP itu tidak dibuat 3 mata pelajaran, tapi tergabung dalam 1 mata pelajaran, yaitu IPA, ilmu pengetahuan alam. Ya, seperti yang kemarin dijelaskan ya, pas waktu MPLS itu ada beberapa ya teman dokter yang sebagai narasumber itu pernah menyampaikan ya, yaitu kalau ingin masuk ke kedokteran, terutama dokter gigi ya, kemarin pernah seperti itu bilang, yaitu anak-anak harus menguasai IPA lebih daripada materi lain. Jadi IPA itu diperlukan ketika masuk ke dunia kesehatan atau kedokteran ya. Saya doakan semoga anak-anak semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemampuan dan diberikan kecerdasan ya, supaya bisa mengikuti pelajaran IPA dengan maksimal. Amin. Kemudian materi pokok yang bab ketiga ini tadi berbunyi tentang yang pertama, karakteristik materi, unsur, senyawa, dan campuran. Nah, yang kedua, campuran, sifat larutan asam basa. Yang ketiga, pemisahan campuran meliputi filtrasi, sentrifugasi, dan kromatografi. Pemisahan campuran ya. Yang terakhir, pemisahan campuran secara destilasi dan sublimasi. Nah, sampai bab 3 ini nanti kita dipakai untuk materi bahan ini PTS Gasal ya, atau mid semester bab 1, 2, dan bab 3. Begitu ya anak-anak ya. Setelah PTS atau UTS selesai, habis itu akan masuk ke bab keempat ya, dengan kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor,
dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Bab keempat ini meliputi suhu dan perubahannya. Materi pokoknya yang pertama pengertian suhu dan termometer, yang kedua skala suhu 1 atau membuat skala suhu, yang ketiga skala suhu 2 atau skala suhu dan mengamati pemuaian, yang keempat pemuaian panjang, luas, dan volume, yang terakhir pemuaian pada zat cair. Nah, ini termasuk ke dalam materi IPA bagian fisika, yaitu suhu. Kalau ini ada beberapa hitungannya ya anak-anak semuanya. Kemudian yang bab kelima ini mengenai kalor dan perpindahannya. Kalor itu nama lainnya panas ya, dan perpindahan. Jadi panas itu bisa berpindah ya. Materi pokoknya apa saja? Itu ada konsep kalor ya, ini ada konsep kalor. Bentar, ini konsep kalor, konsep hubungan kalor dan perubahan suhu benda, konsep hubungan kalor dan perubahan zat benda, kemudian perpindahan kalor dengan cara konduksi dan konveksi, yang terakhir perpindahan kalor dengan cara radiasi. Nah, ini seperti SD pernah nih ya. Kemudian bab yang terakhir ini memiliki kompetensi dasar menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk fotosintesis. Bab 6 ini memiliki isi itu tentang energi dalam sistem kehidupan, di mana materi pokoknya yang pertama konsep energi dan sumber energi, yang kedua transformasi energi dalam sel dan metabolisme sel, kemudian respirasi atau pernafasan, kemudian pencernaan makanan, dan yang terakhir adalah fotosintesis. Kemudian di akhirnya nanti ada penilaian akhir semester GESAL. Nah, jadi nanti dipakai dari bab 1 sampai bab 6 sebagai materi atau bahan penilaian akhir semester GESAL yang insya Allah ada di bulan Desember ya, atau enggak awal Desember, seperti itu. Jadi ini materi yang akan kita pelajari dalam 1 semester GESAL. Oke anak-anak, mungkin penyampaian materinya seperti itu. Kita akan lanjutkan langsung ke materi bab pertama ya. Nanti kita bahas di bab pertama mengenai objek IPA dan pengamatannya. Oke. Ya, oke anak-anak, kita akan melanjutkan masuk ke bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Kalian bisa menyimak video ini dengan baik dan dipahami dengan sebaik-baiknya ya. Oke, kita langsung saja. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah objek ilmu pengetahuan alam. Adik-adik sudah tahu apa saja sih yang kita pelajari dalam IPA? Ya, benar. Jadi, yang kita pelajari dalam IPA adalah segala benda yang ada di alam berikut dengan interaksinya. Contohnya apa tuh? Contohnya misalkan interaksi antara air dengan makhluk hidup, atau interaksi antara tumbuhan dengan udara yang ada di atmosfer. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian ilmu dalam IPA. Yang pertama, fisika yang mempelajari tentang unsur-unsur penyusun alam dan gaya yang bekerja di dalamnya. Selanjutnya ada juga ilmu kimia yang mempelajari mengenai penyusunan dan perubahan zat-zat. Lalu ada juga ilmu biologi yang mempelajari mengenai makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah geologi dan astronomi yang mempelajari lapisan penyusun bumi, atmosfer, serta antariksa. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengukuran.
Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Sementara besaran sendiri apa? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, kalau satuan itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam proses pengukuran. Ya, jadi adik-adik harus bisa bedakan antara besaran dan satuan. Lalu, kalau begitu kita harus tahu juga apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk mengukur dalam proses pengukuran. Dan apa saja sih besaran-besaran serta satuan-satuan yang akan kita pelajari dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai besaran dan satuan pokok. Besaran pokok adalah besaran yang merupakan hasil dari pengukuran, bukan merupakan hasil perhitungan atau operasi antar besaran ya. Contoh misalkan panjang. Panjang itu kita peroleh dengan cara mengukur dan dengan alat ukur, bukan merupakan hasil dari perkalian atau pembagian antar besaran ya. Jadi ada 7 nih besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Seperti yang tampak di tabel, adik-adik bisa lihat ya satuan-satuannya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai besaran dan satuan turunan ya. Kalau besaran turunan itu adalah besaran yang merupakan hasil operasi dari besaran pokok dengan besaran pokok lainnya. Contoh yang nomor 1 itu adalah luas. Luas adalah hasil dari operasi perkalian antara panjang kali lebar, di mana lebar dan panjang itu sama-sama satuannya meter. Panjang dikali lebar, meter dikali meter, maka satuannya adalah meter persegi. Nah, adik-adik bisa simak besaran turunan yang ada di tabel dari 1 sampai 10 ya. Selanjutnya kita akan simak alat-alat ukur apa saja yang biasanya digunakan dalam proses pengukuran dalam ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, untuk mengukur panjang biasanya kita menggunakan mistar atau meteran, atau ada juga yang namanya jangka sorong ya. Jadi mistar, meteran, jangka sorong itu adalah alat ukur yang biasanya digunakan oleh kita peneliti atau ilmuwan-ilmuwan untuk mengukur panjang. Selanjutnya, untuk mengukur massa, kita menggunakan neraca atau timbangan. Nah, neraca ini ada macam-macam ya. Ada neraca digital, ada neraca yang biasa digunakan untuk mengukur berat badan, ada neraca-neraca untuk mengukur bahan-bahan kue, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada juga alat ukur yang biasa kita gunakan untuk mengukur waktu. Nah, alat ini biasa sering digunakan oleh guru-guru olahraga untuk menghitung kecepatan kita dalam melakukan lari jarak pendek misalnya ya. Itu namanya adalah stopwatch ya. Jadi stopwatch adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur waktu. Ada yang ingat satuan waktu apa? Satuan waktu adalah second ya. Berdasarkan sistem internasional, satuan waktu adalah second atau detik. Selanjutnya, alat untuk mengukur suhu atau temperatur ya. Nah, ini biasanya banyak digunakan oleh dokter atau perawat-perawat untuk mengukur suhu tubuh kita ya. Namanya adalah termometer. Nah, termometer juga ada banyak nih macam-macam. Ada yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh, ada yang digunakan untuk mengukur suhu ruangan, dan ada pula yang mengukur cairan atau suhu makanan ya. Selanjutnya ada juga alat yang biasa kita gunakan untuk mengukur kuat arus ya, namanya adalah ampermeter. Satuan kuat arus listrik itu adalah ampere. Jadi, alat untuk mengukur kuat arus listrik kita namai ampermeter ya. Mungkin alat ini masih jarang kalian lihat karena biasanya ampermeter ini digunakan untuk orang-orang atau para ahli-ahli yang menguasai listrik. Berikutnya kita akan belajar mengenai satuan ya. Jadi satuan itu terbagi menjadi satuan baku atau satuan standar dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang diakui secara internasional, biasa disebut sebagai satuan internasional atau disingkat sebagai SI ya. Satuan internasional tadi bisa adik-adik lihat di tabel besaran dan satuan pokok tadi ya. Contohnya, kalau panjang satuannya meter, kalau waktu satuannya second, kalau arus listrik satuannya adalah ampere. Nah, itu adalah contoh-contoh satuan baku atau satuan
standar. Selanjutnya adalah satuan tidak baku ya. Satuan tidak baku ini adalah satuan yang bukan merupakan satuan standar. Kenapa? Karena hasil pengukuran dari masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Contoh, jengkal. Jadi misalkan kita mengukur panjang dengan satuan jengkal atau satuan hasta. Atau seperti orang-orang di Eropa dan di Amerika sana kadang mengukur panjang dengan menggunakan satuan kaki ya. Jadi misalkan tinggi orang itu adalah 7 kaki. Nah, kaki orang itu kan berbeda-beda panjangnya, sehingga biasanya mungkin hasil pengukurannya berbeda-beda. Kenapa? Karena jengkal, hasta, atau kaki setiap orang ukurannya berbeda-beda. Itulah sebabnya mengapa disebut satuan tidak baku. Oke adik-adik, selesai sudah materinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semangat terus belajarnya. Oke anak-anak, seperti itu video pembelajarannya mengenai bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Jadi udah kalian lihat pengertian dari itu ya, pengukuran, kemudian definisi objek IPA, lalu tadi juga sudah dimunculkan beberapa alat ukur baik panjang, waktu maupun massa, dan juga tadi dimunculkan juga beberapa alat juga ya tentang pengukuran suhu pakai termometer dan lain sebagainya ya. Jadi ini video tentang objek IPA dan pengamatan. Anak-anak semuanya, demikianlah untuk video pembelajaran pertemuan kali ini. Sekian dari Pak Bangun. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.